Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amilayul, NPM 230-969, kelas Kesejahteraan Sosial B4 pagi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi untuk pekerjaan sosial bagian yang ke-D tentang mengobati penyakit jiwa. Metode terapi yang tersedia untuk mengobati mereka yang memiliki penyakit mental umumnya jatuh ke dalam salah satu dari kategori psikologis, psikiater, atau fisik. Definisi kerja yang baik dari perbedaan antara terapi psikologis dan psikiatris adalah bahwa sementara terapi sebelumnya tidak menggunakan obat-obatan, yang terakhir sering didasarkan pada terapi obat. Di dalam kedua kategori ini, terdapat berbagai teknik yang mencerminkan aliran psikologis yang dibahas pada awal perkuliahan. 1. Terapi psikologis. Terapi psikoanalisis mengklaim bahwa gangguan mental muncul sebagai akibat dari konflik yang belum terselesaikan antara komponen kepribadian individu. Konflik ini belum terselesaikan karena tidak sadar atau tertekan. Dengan kata lain, individu tidak menyadari adanya. Jika kita tidak menyadari adanya konflik, maka masuk akal bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tujuan psikoanalisis adalah untuk membawa konflik ini ke dalam kesadaran seseorang sehingga dapat ditangani pada akhirnya diselesaikan. 2. Terapi fisik. Bagian berikutnya dari bab ini mempertimbangkan 3 terapi fisik yang paling berpengaruh dan dipopulerkan. 1. Obat psikoterapi. 2. Terapi kejang listrik. 3. Bedah psiko. 3. Terapi elektrokonvulsif. Ada efek samping seperti kehilangan memori, tetapi ini mungkin minimal dan dapat diperdebatkan bahwa ada beberapa manfaat yang terkait dengan SCT. Jika Anda menderita depresi berat, maka Anda mungkin berpikir bahwa sedikit kehilangan ingatan adalah harga kecil yang harus dibayar untuk perbaikan kondisi psikologis Anda. 4. Psikosurgi. Psikosurgi melibatkan penghancuran area otak tertentu untuk meringankan gejala psikologis dan perilaku yang parah. Salah satu peran kunci pekerjaan sosial dalam standar pekerjaan nasional adalah untuk mendukung individu untuk mewakili kebutuhan, pandangan, dan keadaan mereka. Dapat dikatakan bahwa mengizinkan penggunaan layanan untuk menjalani psikosurgi dapat bertentangan dengan prinsip ini, karena efek samping dari perawatan dapat berarti bahwa perawatan tersebut menyebabkan efek negatif bagi pengguna layanan. Bagian yang ke-E, contoh skizofrenia. 1. Gejala skizofrenia. Hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa istilah skizofrenia sebenarnya mengacu pada sekelompok gangguan dan bukan pada satu kondisi tunggal. Secara umum, skizofrenia dicirikan oleh disorganisasi parah atau gangguan kepribadian individu. 2. Gangguan pikiran dan persepsi. Hal ini sering tercermin dalam cara pasien skizofrenia berbicara dan menulis. Gangguan pikiran ini juga dapat terlihat dalam bentuk delusi atau salah tafsir atas kenyataan. 3. Gangguan persepsi. Dalam kasus-kasus ekstrim, individu kehilangan kekuatan pengenalan diri mereka, segala sesuatu tampak berbeda. Mereka mungkin melihat tangan mereka terlalu besar atau terlalu kecil, dan mata mereka mungkin terlihat tidak pada tempatnya di wajah mereka. 4. Gangguan efek. Individu dengan skizofrenia sering tidak menunjukkan respon emosional standar. Mereka mungkin menertawakan sesuatu yang kebanyakan orang anggap menyedihkan, atau mereka mungkin tidak menunjukkan respon emosional apapun. 5. Penarikan diri dari kenyataan. Selama episode skizofrenia, individu akan cenderung menarik diri dari orang lain dan tenggelam dalam pikiran atau fantasi batinnya. 6. Penurunan kemampuan untuk berfungsi. Rentang gejala yang dapat dialami oleh penderita skizofrenia dapat mempengaruhi kemampuannya
untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Konsekuensinya adalah mereka mungkin tidak dapat mempertahankan pekerjaan, hubungan interpersonal mereka mungkin terganggu, dan kebersihan pribadi mereka dapat diabaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi psikologi dan penyakit mental bagian D dan E. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.